Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Maulana dari jurusan Manajemen. Kali ini di video ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya untuk memenuhi tugas pemasaran. Baik, untuk sektor UMKM-nya yaitu sektor perabot rumah tangga, pemiliknya yaitu Ibu Yet Rahmawati di alamat Jalan Mahar Martanegara, Kampung Lembur Sawah, RT 5 RW 16. Untuk metode wawancaranya yaitu metode wawancara secara langsung. Untuk profil UMKM-nya, pada kegiatan ini saya mendatangi salah satu UMKM sektor usaha perabot keliling milik Ibu Yet Rahmawati. Beliau yang menemani saya ketika wawancara tersebut. Perabot keliling milik Ibu Yet Rahmawati saya kunjungi berlokasi di Jalan Mahar Martanegara, Kampung Lembur Sawah, RT 5 RW 16. UMKM ini awalnya berdiri pada tahun 2020. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan kepada pelaku UMKM tersebut. Ada 9 pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama yaitu kapan pertama kali usaha ini bergerak? Beliau mengatakan bahwasannya usaha ini pertama ini berjalan di saat sedang awal-awal adanya berita virus COVID-19 pada tahun 2020 Mei. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mula berdiri usaha ini? Beliau mengatakan usaha ini berawal di saat kritis ekonomi karena adanya PPKM virus COVID-19 yang pada tahun 2020. Bermula adanya usaha ini dikarenakan omset Ibu Yet semakin hari semakin menurun karena adanya PPKM yang dimana menjadi keterbatasan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berbelanja. Dan dari situ berinovasi untuk memulai berjualan secara keliling dengan mobil pick up atau kol buntung agar omset selalu stabil. Karena siapapun bisa membeli hanya dengan diam di depan rumahnya masing-masing untuk para pembeli yang tidak harus pergi berkerumun ke tokonya, yang memudahkan para pembeli agar tetap bisa menjaga prokes sesuai anjuran dari pemerintah. Yang ketiga yaitu bagaimana cara memilih barang yang berkualitas namun harga di bawah rata-rata. Beliau mengatakan bahwa barangnya terlebih dahulu mencari di pemasok 1 ke pemasok 2. Setelah barang dan harga bagus dan cocok untuk dijual kembali oleh Ibu Yet, maka pemasok tersebutlah yang akan terus menetap menjadi langganan Ibu Yet membeli barang-barang plastikan, alat rumah yang seperti cangkir, piring, baskom, dan yang lainnya. Yang keempat yaitu bagaimana strategi pemasaran usaha ini. Beliau mengatakan bahwa untuk pemasarannya secara keliling, menjual ke konsumen secara langsung dengan mobil pick up-nya atau kol buntung agar memudahkan berjualan dan mempercepat waktu penjualan dari kampung A ke kampung B, dan ditambah dengan suara sound toa yang sudah disetting agar bersuara layaknya berjualan keliling seperti penjual lainnya. Nah, untuk yang kelima yaitu apakah untuk menjualnya oleh ibu atau keluarga tersebut atau oleh orang lain. Beliau mengatakan bahwa untuk menjual barang atau produk tersebut itu dijualkan secara keliling oleh orang lain yang bekerja di bidang usaha Ibu Yet tersebut. Dan yang keenam yaitu berapakah rata-rata keuntungan per bulan usaha ini? Ibu Yet mengatakan bahwa untuk keuntungan per bulan dalam bidang usaha ini alhamdulillah bisa menghasilkan kurang lebih 4.500.000 untuk per bulannya, yang dimana rata-rata dalam seharinya sekitar 150.000, kadang lebih dan kadang kurang karena tidak nentu per harinya. Yang ketujuh yaitu untuk target pasar kalangan apa saja. Beliau mengatakan bahwa untuk target pasarnya yaitu lebih dominan ke ibu-ibu rumah tangga yang dimana mengerti alat-alat rumah perabotan dan dapur. Walaupun dalam segi kata luas bahwa target untuk pasar ini yaitu semua kalangan. Pertanyaan yang ke-8 yaitu apa saja kendala dalam usaha ini? Beliau mengatakan dalam usaha ini tidak terlalu banyak
hal yang sering terjadi, hanya terkendala ketika hujan, yang dimana membuat pedagang yang menjual barang toko Ibu Iyet tidak bisa berjualan karena harus meneduh terlebih dahulu. Dan adapun juga terkendala karena habisnya stok barang dari pemasok. Nomor 9, bagaimana sistem bisnisnya? Apakah menggaji orang atau dengan segi persentase? Beliau mengatakan bahwa sistem bisnisnya bukan menggaji orang, tetapi memakai sistem persentase kepada pedagang yang di mobil pick up tersebut. Dan untuk persentase tersebut tergantung penjualan perharinya. Bila omset naik maka hasilnya pun semakin naik, dan jika omset turun maka hasilnya pun ikut menurun juga. Nah, untuk kesimpulan dari presentasi dan wawancara tersebut, saya simpulkan dari wawancara yang saya lakukan dan saya analisis, jika ditinjau dari segi marketing, pemasarannya lumayan bagus karena berinovasi ketika adanya penurunan omset, walaupun sedang terganggu dari segi bisnis penjualannya. Namun dengan adanya cara berjualan keliling menggunakan transportasi mobil pickup, membuat omset tetap stabil. Baik, segitu yang bisa saya presentasikan, yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.